minute. Who are you? Pengertian persekutuan. Persekutuan adalah dua orang atau lebih yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Tujuan utama pendirian persekutuan adalah untuk memperluas usaha dengan menambah modal agar lebih kuat dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain dan sejenisnya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik persekutuan. Karakteristik itu adalah yang pertama saling mewakili, yang kedua umur terbatas, yang ketiga tanggung jawab terhadap kewajiban persekutuan tidak terbatas, yang keempat aset yang ditanamkan adalah milik bersama, dan yang kelima seluruh anggota persekutuan berhak mendapatkan bagian laba atau rugi firma. Karakteristik persekutuan. Karakteristik utama dari yang kelima persekutuan adalah participating in partnership profit or loss. Maka laba atau rugi harus dibagi kepada sekutu secara adil. Yang pertama yaitu sesuai dengan kontribusinya, baik berupa waktu, modal, dan kemampuan pribadi yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Yang kedua, tidak ada perbedaan yang mencolok dari besarnya masing-masing bagian rugi atau laba yang diberikan kepada sekutu. Selanjutnya ada akte pendirian sekutu. Terdiri dari yang pertama nama dan alamat, kedua jenis usaha, ketiga hak dan kewajiban anggota, yang keempat jumlah modal masing-masing sekutu, yang kelima pembagian laba rugi, yang keenam syarat-syarat pengembalian pribadi, yang ketujuh prosedur penerimaan anggota baru, yang kedelapan prosedur keluarnya anggota, yang kesembilan prosedur pembubaran, dan yang kesepuluh uraian-uraian penting lainnya. Selanjutnya pembagian laba rugi. Pada awal pendirian para sekutu wajib menentukan tata cara pembagian laba yang disepakati dan dijelaskan dalam akte pendirian. Jika ada bagi sekutu yang aktif, bonus bunga atas investasi kepada sekutu tidak boleh diperlakukan sebagai akun biaya operasional diperhitungkan dalam pembagian laba. Selanjutnya ada metode pembagian laba rugi. Yang pertama dibagi rata, yang kedua dibagi berdasarkan komposisi yang selalu sama setiap tahun, yang ketiga dibagi berdasarkan rasio saldo yang awal dari masing-masing saat pendirian, yang keempat dibagi berdasarkan saldo akhir periode akuntansi masing-masing sekutu, yang kelima dibagi berdasarkan saldo rata-rata modal dari masing-masing sekutu untuk tiap tahunnya. Yang selanjutnya yaitu ada jurnal pembagian laba atau rugi. Terbagi menjadi dua, yaitu jurnal pada saat mencatat pembagian laba. Pada posisi debitnya yaitu ada ikhtisar laba rugi, dan kreditnya yaitu ada modal para sekutu. Yang kedua yaitu ada mencatat pada saat pembagian rugi. Yang posisi debitnya yaitu ada modal para sekutu, dan yang dikredit ada ikhtisar laba rugi. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus, yang dimana persekutuan A dengan para sekutu A, B, dan C didirikan pada awal tahun 2008 dengan modal awal sekutu A itu sebesar 51 juta, sekutu B 54 juta, dan sekutu C 45 juta. Saldo rekening prive masing-masing sekutu pada akhir tahun adalah sekutu A 6.500.000, sekutu B 7 juta, dan sekutu C 6 juta. Pada tahun 2008, perusahaan memperoleh laba sebesar 45 juta. Pembagian laba didasarkan sebagai berikut. Yang pertama, diperhitungkan bunga sebesar 8% atas modal awal masing-masing sekutu. Yang kedua, diperhitungkan gaji masing-masing sekutu A yaitu 750.000 per bulan, sekutu B 600.000 per bulan, dan sekutu C 600.000 per bulan. Yang ketiga, sebagai direktur A memperoleh bonus 10% dari laba sebelum dikurangi gaji dan bonus.
dan yang terakhir yaitu sisa laba dibagi rata. Pada contoh kasus ini diminta yaitu pertama laporan pembagian laba dan jurnal pembagian laba. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Pada contoh kasus yang sebelumnya yaitu diminta yang pertama laporan pembagian laba dan jurnal pembagian laba. Yang kedua laporan perubahan modal. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pada poin yang pertama yaitu laporan pembagian laba yang dimana terdapat laba bersih sebesar 45 juta. Selanjutnya kita menghitung alokasi bunga dengan rumus persentase bunga dikali dengan modal awal. Maka untuk sekutu A yaitu 8% dikali 51 juta yaitu hasilnya sebesar 4.080.000. Untuk sekutu B yaitu 8% dikali 54 juta hasilnya 4.320. Untuk sekutu C yaitu 8% dikali 45 juta hasilnya 3.600. Untuk hasil alokasi bunga dari masing-masing sekutu A, B, dan C yaitu kita jumlah hasilnya menjadi 12 juta. Maka laba bersih dikurang alokasi bunga yaitu hasilnya 33 juta. Selanjutnya kita menghitung alokasi gaji yang dimana gaji masing-masing sekutu kita kalikan dengan 12 karena di soal yang sebelumnya diperuntukkan gaji masing-masing sekutu A yaitu 750.000 per bulan, maka kita kalikan dengan 12 hasilnya 9 juta. Dan untuk sekutu B yaitu 600.000 per bulan dikali dengan 12 hasilnya 7.200. Dan untuk sekutu C 600.000 per bulan dikali dengan 12 hasilnya 7.200. Maka hasil dari masing-masing sekutu pada alokasi gajinya kita jumlahkan hasilnya menjadi 23.400. Pada hasil yang sebelumnya 33 juta itu kita kurangi dengan alokasi gaji yaitu 23.400. Maka ditemukan hasil 9.600. Dan pada pembagian laba pada studi kasus tersebut yaitu pada sekutu A memperoleh bonus sebesar 10% dan 10% itu dikali dengan laba bersih sebesar 45 juta. Maka pada sekutu A mendapatkan alokasi bonus sebesar 4.500. 4.500 tersebut kita kurangi dengan 9.600, maka hasilnya 5.100. Dan hasil 5.100 itu kita bagi 3 karena pada soalnya terdapat 3 sekutu yaitu sekutu A, sekutu B, dan sekutu C. Dan sisa labanya itu harus kita bagi rata. Maka 5.100 kita bagi 3 hasilnya 1.100. Dan hasilnya 5.100. Dan totalnya 0. Dan untuk menjumlahkan masing-masing sekutu yaitu yang pertama kita harus lihat ke bagian sekutu A yang dimana alokasi bunga pada sekutu A yaitu 4.080.000, alokasi gajinya 9 juta dan alokasi bonusnya 4.500, sisa laba yang dibagi ratanya itu 1.700. Maka total dari sekutu A yaitu 19.280.000. Yang selanjutnya yaitu ada sekutu B yaitu alokasi bunganya sebesar 4.320.000, alokasi gajinya 7.200 dan sisa laba dibagi ratanya 1.700. Maka totalnya 13.220.000. Dan sekutu C yaitu alokasi bunganya sebesar 3.600, alokasi gajinya 7.200, sisa laba dibagi ratanya 1.700 dan totalnya yaitu 12.500. Setelah kita membuat laporan pembagian laba, maka selanjutnya kita harus membuat jurnal.
Karena di sini terdapat laba, maka jurnalnya yaitu posisi debitnya ikhtisar laba rugi sebesar 45 juta. 45 juta tersebut yaitu kita ambil dari laba bersihnya. Dan posisi kreditnya yaitu modal dari masing-masing sekutu. Modal A sebesar 19.280.000 yaitu kita ambil dari total yang dijumlahkan pada alokasi bunga, alokasi gaji, dan alokasi bonus, serta sisa laba yang dibagi ratanya. Total dari sekutu A yaitu 19.280.000 dan untuk modal B sebesar 13.220.000 dan untuk modal C yaitu 12.500.000. Karena pada studi kasus yang sebelumnya diminta untuk laporan perubahan modal, maka kita buat laporan perubahan modal persekutuan A, B, dan C. Pada keterangannya yaitu terdiri dari modal awal, laba, price, dan modal akhir. Untuk modal awal dari sekutu A yaitu sebesar 51 juta dan untuk labanya sebesar 19.280.000 dan untuk price-nya yaitu 6.500.000. Untuk price itu terdapat pada contoh kasusnya yang di soal. Dan untuk modal akhir yaitu caranya modal awal ditambah labanya lalu dikurangi dengan price-nya, lalu hasilnya 63.780.000. Dan untuk sekutu B modal awalnya 54 juta, labanya 13.220 dan price-nya 7 juta. Maka modal akhir dari sekutu B yaitu sebesar 60.220. Dan untuk sekutu C modal awalnya 45 juta, labanya sebesar 12.500 dan untuk price-nya 6 juta. Maka modal akhirnya sebesar 51.500. Untuk totalnya, total dari modal awal sekutu A, sekutu B, dan sekutu C totalnya 150 juta. Dan untuk laba dari masing-masing sekutu A, B, dan C totalnya 45 juta. Untuk price dari masing-masing sekutu sebesar 19.500.000 dan modal akhir keseluruhan antara sekutu A, B, dan C yaitu sebesar 175.500.000 rupiah. Kesimpulan dari materi yang sudah kami bahas yaitu persekutuan adalah salah satu bentuk perusahaan yang memiliki karakteristik yang unik, yaitu umumnya terbatas dan tidak ada pemisahan kekayaan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi dalam pembagian laba dan rugi dalam suatu persekutuan, yaitu dilakukan berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian antara para sekutu. Pembagiannya juga itu harus disepakati bersama dan dituangkan dalam perjanjian persekutuan untuk menghindari adanya perselisihan di masa depan. A few moments later. Cukup sekian dari kami. Bye. Audio Jungle.